Selamat datang di channel. Sekarang kita akan ngebahas TPS Matematika. Ini soal yang gue kasih tuh ada beberapa sumber, tapi gue gak bakal cantumin karena menurut gue gak ada gunanya juga. Oke, soal nomor 1, jumlah sudut dalam bangun datar di bawah di samping K. Nah, gimana cara menjumlahkan sudut terhadap sisi yang tidak bukan persegi, bukan segitiga, bukan apa gitu. Nah, gimana caranya? Ini sebenarnya ada tekniknya sih. Gue bakal taruh di bawah deh. Oke, gimana cara nentuin jumlah seluruh sudut? Sudut. Nah, gue pakai dua cara ya. Ada yang menggunakan asal mula rumus, terus habis itu rumusnya. Cara cepat lah. Jadi misal kalau kalian punya bentuk yang tidak beraturan gitu. Misal kayak gini gitu. Nah, ini gimana cara nentuin jumlah seluruh sudut? Nah, gampang sebenarnya. Kalian tahu kan bahwa jumlah sudut segitiga itu kan 180. Artinya kalau ada soal kayak gini, ya tinggal diubah aja. Tinggal buat segitiga. Di sini segitiga, di sini segitiga, di sini segitiga, di sini segitiga, di sini segitiga. Ya misalnya ini sisinya berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita hitung aja berapa segitiga yang ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 8 sisi. Itu ada 6 segitiga. Nah, kalau misalkan lu punya segitiga itu kan ada 3 sisi kan? Ada 3 sisi, ada 1 segitiga. Terus misalkan persegi gitu, itu kalian potong, kan ada 4 sisi, itu ada 2 segitiga. Misalkan segi 5 gitu, segi 5 gini. Kalian potong kayak gini, itu kan ada 3 segitiga. Oh, berarti 5 sisi, itu ada 3 segitiga. Nah, kalau kalian perhatikan ini ternyata sisinya itu bisa dikurangin dengan 2. Maksudnya 8 ini kurangin dengan 2, habis itu jadi 6 segitiga. 3 sisi dikurangin 2, berarti 1 segitiga. Kurangin 2, 2 segitiga. Kurangin 2, 3 segitiga. Nah, jumlah total sudutnya ya kalikan dengan 180 aja. Jadi misalkan ini 8 kan? 8 itu berarti 6 kalikan dengan 180. Hasilnya itu berapa ya? 1080 kalau salah. Ya benar, 1080. Jadi ini asal muasal rumus cepat dari jumlah untuk khusus ini ya, jumlah seluruh sudut. Jadi kurangin dengan 2, habis itu kalikan dengan 180. Berarti rumus cepatnya itu n-2 kalikan dengan 180. Nah, kita lihat segitiga ini, huruf K ini ada berapa sisi? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ada 11 kurangi 2, karena kurangin dengan 2 kan, kalikan dengan 180. Nah, 9 kali 180 lah. Itu jawabannya, kalau nggak salah 1620. Ada nggak 1620? Ada nih, D jawabannya. Nih. Jadi kalian ingat aja bahwa kalau jumlah sudut itu dalam bangun apapun, itu ya rumusnya n-2 kalikan dengan 180. Sekarang nomor 2, jika setiap sisi pada bangun di samping itu panjangnya 2 cm, maka luas dari keseluruhan. Nah, kalau kalian perhatikan soal nomor 1 ini berkaitan sebenarnya. Kalian nyari dulu sudutnya. Habis itu ada yang unik tuh dari sudut itu. Atau gak usah deh, misalkan kalian nomor 1 belum mengerjain sama sekali. Jadi misalkan kayak gue udah buat nih segi 6 beraturan. Jadi ini panjangnya 2. Kita cari sudutnya. Misalnya ini pusat dari segalanya gitu. Ini pusatnya. Nah, ini kan titik ini sebenarnya kan 360 derajat. Nah, 360 derajat dibagi dengan 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti kan 360 bagi dengan 6.
pasti 60, di sini 60 nih. Nah, karena di sini pasti segitiga sama kaki pasti dong sama kaki. Berarti di sini sudutnya sama. Sehingga 2x plus 60 sama dengan 180. Karena jumlah total dari sudut segitiga itu kan 180. Jadi ini 2x sama dengan 120. Sehingga x-nya itu sama dengan 60. Sehingga kalau kalian perhatikan di sini itu menjadi segitiga sama sisi. Jadi di sini 2 panjangnya, di sini 2, di sini 2. 2 2 2. Karena di sini ada 6 segitiga, jadi ini kayak kita mencari luas dari 6 segitiga dengan 6 segitiga sama sisi ya, sama sisi dengan panjangnya itu 2 cm. Atau kalau misalkan dihubungin sama soal nomor 1 kan kalau kita mau mencari sudut yang ini, sudut yang misalkan ini ya, kan ini semuanya sama kan sudutnya. Sudut ini. Berarti kan 6 kurangin 2 kalikan 180. Berarti 4 kalikan 180 itu 720 ya, 720. Terus dibagi dengan 6 karena ada 6 sudut. 1 2 3 4 5 6. Bagi dengan 6 itu sama dengan 120. Terus dibagi dengan 2. Kenapa dibagi dengan 2? Karena di sini. Kan kita pengen tahu sudut yang ini. Karena ini 120, di sini berarti 60. Di sini otomatis 60 juga, dan kalian kalau hitung-hitung di sini juga 60 juga. Jadi bakalan dapat informasi di sini segitiga sama sisi. Jadi ya tinggal dibuat aja segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi ini 2, ini 2, ini 2. Oh, ini kayaknya soal akmil deh. Gue lupa tahun berapa, kayaknya 2021. Soal akmil kayak gini. Jadi kan kalau gue bagi di sini berarti ini 1 terus di sini 2. Terus kalian kalau pakai Pitagoras, berarti kan untuk mengetahui panjang atau tinggi dari sini kan akar dari 2 kuadrat kurangin 1 kuadrat sama dengan akar 3 ya. Sini akar 3. Jadi luas segitiga ini satu segitiga nih, satu segitiga berarti kan setengah kalikan 2 kalikan akar 3 atau setengah kali alas kali tinggi. Berarti coret-coret dari akar 3. Karena ada 6 segitiga, luas segitiga. Jadi ya tinggal kalikan 6 aja, 6 akar 3. Ini jawabannya. Ada nih B jawabannya. Sekarang mau 3. Manakah di antara ini di antara ya, di antara ntar gue ubah deh di soal. Di antara angka ini yang habis dibagi dengan 13. Ada 2 cara di sini. Cara pertama cara coba-coba kalian. Jadi coba-coba semuanya ini dengan syarat tidak ada yang salah. 13. Tapi ada cara cepatnya. Nah, cara cepatnya ini sebenarnya kalian tahu gak sih kalau setiap angka itu memiliki karakter yang unik masing-masing. Dalam kaitan habis dibagi, itu ada karakternya masing-masing. Contoh misal 13. Misalkan 13 kalikan dengan berapa ya? 32. Itu hasilnya 416. Nah, bagaimana caranya kita tahu bahwa 416 ini bisa dibagi dengan 13 tanpa kita harus menghitungnya? Nah, caranya ini rumus cepatnya. Caranya kita pisah, Bro. Ini pisah. Habis itu yang 16 ini kita kalikan dengan 3. Kalau kita kalikan dengan 3 kan 48 ya. 48 tambah 4. Hasilnya berapa? 52 kan? 52 apakah bisa dibagi dengan 13? Bisa. Ini kalau dibagi dengan 13 hasilnya 4. Oh, artinya 416 itu bisa dibagi dengan 13. Oke, gue kasih contoh lain deh. Misalkan 13 kalikan dengan 62. Itu hasilnya 806. Pisah. Ini khusus itu ya, khusus ratusan. Ini khusus puluhan. Kalikan dengan 3. Kalikan dengan 3 berarti kan 18 ya. 18, 8 di sini. Terus kita tambahkan. Nah, kalau ditambahkan hasilnya kan 26. Nah, kalau 26, apakah bilangan ini bisa dibagi dengan 13? Bisa. Ini kalau dibagi dengan 13 hasilnya 2. Artinya 806 bisa dibagi dengan 13. Nah, kalau kalian menggunakan cara yang sama dengan semua ini, kalian akan mendapatkan dari semua angka ini ya, akan mendapatkan jawaban C, 47.476. Ini kalau dibagi 13 hasilnya 3.652. Menggunakan cara yang sama, bisa menggunakan dengan cara beginian nih, atau ya kalian bisa pakai cara beginian. Ini 47476. Emang setiap
angka itu ada apa ya? Ada hal khususnya. Misalkan pembagian 7. Nih kalau pembagian 7 kayak gini. Misal nih 7 kalikan dengan berapa ya? 126. Itu kan sama dengan 882. Nah, caranya kalau pembagian 7 kalian pisah yang ini aja. Angka satuan dengan angka puluhan ke atas. Habis itu yang ini yang angka satuan itu kalikan dengan 5. Kalikan dengan 5 kan 10. Kalikan ini biasa aja 88. Terus kita tambahkan 88 tambah 10 kan hasilnya 98. Nah, 98 dengan cara yang sama, ini pisah. Ini 9 kalikan dengan 5, ini kalikan dengan 5 ya, kalikan dengan 5, ini kalikan dengan 5. Hasilnya 40. 40 tambah 9 itu 49. Apakah 49 bisa dibagi dengan 7? Bisa. Oh, jadi 882 itu bisa dibagi dengan 7. Misal contoh lagi, 7 kalikan misalkan dengan 200 berapa ya? 212 lah. Itu hasilnya 1484. Kita bagi kalikan dengan 5 di sini nih. Kalikan dengan 5 berarti kan 20. 20 tambahkan dengan 198. Hasilnya 168. Kita bagi lagi kalikan dengan 5 di sini 40. Ini 16 tambahkan 56. Nah, 56 apakah bisa dibagi dengan 7? Bisa. Jawabannya 8 ya. Berarti 1484 ini bisa dibagi dengan 7. Itu karakteristik dari angka 7. 13, 19 pun juga ada, tapi bakalan panjang. Jadi gue kasih yang 7 sama 13. Nah, sekarang nomor 4. Ini gue ambil dari soal lomba. Gue lupa soal lomba apa atau soal tryout ya, gue lupa. Ini gampang, santai. Diketahui bahwa 66,67% dari A sama dengan 87,5% dari B. Jika C sama dengan 7 kalikan A plus B, maka nilai C setara dengan C. Jadi kalian menurut gua harus hafalin, bukan hafalin ya, karena ingetin. Nah, bagus tuh, diksi bagus tuh, ingetin. Kalian tuh harus ingetin dengan angka-angka yang sering ada di soal. Jadi misal kayak 66,67%. Nah, itu berapa sih? Ini pendekatannya. Pendekatannya itu 2/3. Terus misalkan 3,33% atau 0,333 sampai seterusnya. Nah, ini sama dengan 1/3. Ini juga misalkan 0,875 atau 87,5%. Itu 7/8. Dan juga misalkan 0,125. Nah, itu sama kayak 12,5% sama dengan 1/8. Kayak misal juga 0,625 itu 5/8. Supaya apa? Kenapa kalian harus ingetin? Supaya cepat ngerjainnya. Karena gini, misalkan kayak 0,875 gitu atau 87,5%. 87,5% berapa ya? 87,5%. Lu giniin 875/1000. Habis itu lu bagi dengan 125. Bagi 125 berapa ya? Masih mikir. Oh, 7. Terus ini kalau dibagi 125, oh 8. Ribet. Mendingan lu harus inget dengan familiar dengan angka-angkanya biar ya cepet ngerjainnya, karena ini kan waktunya dikit banget. Nah, katanya ini dari A itu sama dengan ini dari B. Sehingga kalau gue jabarin 2/3 A itu sama dengan 7/8 B. Itu gue udah ubah ya, 66,67% dan 87,8%. Gue udah ubah sini. Terus katanya C itu sama dengan 7A plus B. Nah, yang ditanya itu adalah maka nilai C. Nah, C diubah ke A. Berapa A nya? Ini diubah ke A nih. A. Oh, ini ada A-nya. Ini gue salah nih. Ntar lah gue ubah nih. A. Nah, karena yang diminta itu dalam bentuk A, sehingga B-nya ini harus hilang. Nah, gimana cara menghilangkan B? Jadi tinggal diubah aja B nih ke dalam A. Ya, kalau pengen diubah B ke dalam bentuk A, ya tinggal kalikan aja. Ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Sehingga hasilnya 16/21A. Itu sama dengan B. Kalikan silang aja. 8 ke 2, 16. 7 ke 3, 21. Sehingga C-nya itu sama dengan 7 dalam kurung A tambah B-nya ganti 16/21A. Ini hasilnya 7. Ini berapa ya?
21A tambah 16A per 21. Ini hasilnya, ini boleh dicoret nih, jadi 3. Nah, jadi 3. Ini kalau ditambah hasilnya 37A per 3 atau 12 1 per 3A. Ini jawabannya, 12 1 per 3A. 12 1 per 3A nih, ada nih, D. Nah, cakep kawan. Ini nomor 4 nih, nanti ada soal yang unik lah di nomor selanjutnya. Khususnya terhadap ini ya, bilangan ini.